Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. 18 dinasti dan 18 kota kuno, dan 36 negara bagian, berdagang satu sama lain tanpa hambatan. Oleh karena itu, kecepatan informasi dan transmisi intelijen sangat cepat, dan semua orang dapat mengetahuinya. Ambisi gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao sangat jelas bagi semua orang. Jika gelombang binatang itu menghalangi detektif mereka, saya khawatir bahwa pihak lain telah menembak dan secara paksa memasuki 18 kota kuno dan 18 dinasti. Sekarang pasang binatang buas telah banyak menghilang, dan tanah perbatasan juga sering mendengar penyelidikan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao. Serangan pihak lain telah menjadi hal yang tak terhindarkan, tetapi itu hanya kecepatan waktu. Selama Lord Loyun kembali ke dinasti ke-18, ada bahaya di perbatasan. Karena alasan ini, Lord Loyun mengirim orang-orang kuat seperti Wu Jingsui dan Lin Tianchong untuk menjaga Yan Xiangpas. Dia akan mengesampingkan kekacauan tidur dan melupakan makanan, dan akan membunuh pengkhianat dan pesta kekacauan. Orang tua di linen lagi berbicara dengan emosi. Bagaimana menurutmu? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan ekspresi bingung. Tanpa sadar, semua peminum di restoran berkumpul, dan mereka memandangi lelaki tua itu dengan pakaian linen. Wajah semua orang membeku dan cemas. Orang tua Mai Mai tersenyum pahit dan menjelaskan dengan lambat, pertempuran berdarah antara Paviliun Wanjian dan klan kuno bintang-bintang menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya sangat berkurang. Jika Anda ingin menahan invasi gerbang emas dan balai Seng Xiao, hanya musuh bersama. Bukankah yang dilakukan Paviliun Loyun sekarang adalah untuk mengintegrasikan 18 kota kuno dan 18 dinasti ke dalam satu tubuh, terlepas dari Anda dan saya? Tubuh semua orang gemetar. Mereka tidak memperhatikan hal ini. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata Tuan Mai yang lama, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran kalau Chu Xingyun begitu bersemangat untuk menenangkan kekacauan dan mengatur 36 negara bagian untuk memperjuangkan Daluo, gerbang emas dan kuil Seng Xiao. Meskipun usia Lord Loyun dangkal, ia memiliki kebijaksanaan tersembunyi yang besar dan kebijaksanaan yang hebat. Sementara menenangkan kekacauan, ia mengumpulkan sumber daya budidaya, mengumpulkan kekuatan, dan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Ia tidak pernah berpikir untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan, kekuatan mengerikan, dan energi. Merupakan berkah bagi 36 negara bagian untuk memiliki ketua kabinet yang demikian. Lelaki tua berbaju linen itu menghela nafas lagi, dan kata-katanya membuat semua orang saling memandang. Ternyata koleksi luas sumber daya kultivasi Chu Xingyun adalah tindakan pencegahan, digunakan untuk melawan gerbang emas dan kuil Seng Xiao Daluo. Semua hal ini, kerumunan tidak berpikir secara mendalam, dan berpikir Chu Xingyun bermaksud memusatkan kekuasaan. Kata-kata pria tua berbaju linen membuat kerumunan merasa bersalah, dan mereka semua berpikir untuk memberikan sumber daya pelatihan ke Paviliun Wanjian secara aktif, sehingga dapat membantu Chu Xingyun untuk bertarung melawan gerbang emas dan aula Seng Xiao bersama-sama. Cepat, pada saat ini, dalam kehampaan, suara terus-menerus dari memecahkan langit terdengar, dan angin kencang menyapu, dan kerumunan menatap mereka, tetapi ketika mereka melihatnya, binatang roh terbang besar mengepakkan sayapnya, dan bagian belakang binatang roh tampaknya masih ada sosok yang berdiri di atasnya. Melihat bahwa binatang roh terbang hendak terjun ke kota, tiba-tiba, sosok di belakang binatang roh itu berdiri, jatuh melawan angin kencang, dan berdiri di dinding kota tinggi, tampak seperti sujud kecil, bahkan jika itu berjarak ratusan meter, bisa merasakan nafas yang lemah. Siapapun yang datang, berani pergi langsung ke kota yang berat. Pada saat yang sama, dua Zheng Xingwei mengenakan baju besi bintang pola menonjol, menjerit dan dengan cepat datang ke sosok di depan. Namun, ketika wajah sosok itu terlihat jelas, kedua Zheng Xingwei membeku. Sosok ini adalah seorang pria muda dengan wajah yang tangguh dan fitur wajah yang kokoh. Dia mengenakan baju besi yang berat dan tubuhnya sangat tercetak dengan dua pola dewa, yang dipenuhi dengan awan cahaya yang kabur, yang sangat indah. Orang ini tampaknya adalah penatua Chuhu. Seorang Zheng Xingwei bertanya-tanya, pemuda di depannya sebenarnya adalah Chuhu, tetapi anehnya, wajah Chuhu sangat pucat, dan tubuhnya lemah dan berat, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritual. Di mana Pavilion Master? Bawa aku menemuinya dengan cepat. Chuhu akhirnya melihat napas lega setelah melihat dua Zheng Xingweis. Setelah Susi, wajahnya berubah menjadi ekspresi tergesa-gesa, dan suaranya keluar cemas. Chuhu, itu benar-benar penatua Chuhu. Pada saat ini, kerumunan keluar dari jendela dan melihat ke arah tempat kejadian. Perlu dicatat bahwa Qi Tianfeng berdiri di kota Kekaisaran Liuyun. Mereka bukan orang asing bagi Chuhu. Mereka mengenali identitas pendatang sekilas. Mereka tidak bisa tidak kental. Apa yang terjadi pada akhirnya membuat Chuhu sangat malu.
Patriark sedang merundingkan hal-hal penting dari tentara terlarang di Qitianfeng, dan untuk saat ini tidak dapat menarik diri. Aku tidak tahu apa masalah yang mendesak bagi Penatua Chuhu. Itu berkeringat, dan seluruh orang pingsan. Penatua Chuhu, apa yang terjadi? Kata-kata Zhen Xingwei baru saja jatuh. Tiba-tiba, sebuah jeritan datang, tetapi ketika dia melihat Su Hanfeng, yang berpakaian bagus, berjalan keluar kota, di sampingnya, dia juga diikuti oleh sosok kekar. Pria baju besi berat adalah Ye Ming. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao akhirnya menembak. Mereka tiba-tiba mengumpulkan tentara dan melancarkan serangan malam. Sekarang, lebih dari 10 desa telah hancur. Kematian dan cedera sangat tragis. Bawa aku ke pemimpin pavilion. Chuhu hampir tidak berkata bahwa dia berdiri dengan gigi terkatup, mengabaikan cedera dan konsumsi besar tubuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Tubuh Su Hanfeng dan Ye Ming bergetar, dan mereka hanya ingin melangkah maju untuk mendukung Chuhu, tetapi pada saat ini, sosok Chu Xingyun muncul seperti hantu, berdiri di samping Chuhu dengan cahaya telapak tangannya. Selidikilah ke dalam tubuh Chuhu. Dengan masuknya kekuatan spiritual, wajah Chuhu menjadi sangat merah, dan napasnya tiba-tiba naik. Dia membuka matanya tiba-tiba dan berkata kepada Chu Xingyun, "Tuan, perbatasan ada yang tidak beres. Masalah ini datang dengan hati-hati." Chu Xingyun mengeluarkan suara, dan ekspresinya perlahan menjadi bermartabat. Saya melihat Chuhu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara kental, "Selama ini, sering terjadi gesekan di perbatasan. Kami membangun benteng sepanjang malam dan mencoba yang terbaik untuk menentang penyelidikan gerbang emas Luo dan kuil Seng Xiao. Kehilangan, tetapi situasinya masih di bawah kendali, tetapi kami tidak berharap bahwa kecepatan di mana pihak lain mengumpulkan tentara terlalu cepat dan jumlah orang kuat terlalu banyak. Kemarin, tepat saat malam tiba, gerbang emas Daluo dan Seng Xiao Dian tiba-tiba melancarkan serangan. Jumlah pasukan yang dipimpin pihak lain bukan beberapa ratus ribu, tetapi penuh 3,6 juta. Ada banyak orang kuat Yin dan yang bersama dengan itu. Kami menghancurkan benteng kami, tetapi dimanapun kami lewat, semua petani desa dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Dua kata sederhana jatuh, tetapi tubuh semua orang menggigil hebat. Jika ada sambaran petir, jika legiun yang diselenggarakan oleh gerbang emas dan kuil Seng Xiao mencapai 3,6 juta. Bagaimanapun, hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Ekspresi Chu Xingyun menjadi lebih dan lebih bermartabat, 3,6 juta tentara sudah menjadi dasar gerbang emas dinasti Luo dan aula Seng Xiao. Mereka memimpin tentara untuk menyerang, dan inti dari tujuannya jelas. Dan, Chuhu berhenti, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Ini membuat hati Chu Xingyun menegang, tatapannya menatap Chuhu, dan perasaan gelisah yang samar muncul. Ketika lawan meluncurkan serangan, aku berlari ke tempat itu dengan makhluk roh terbang. Meskipun berlari liar sepanjang jalan, itu juga memakan banyak waktu. Menilai dari kecepatan serangan lawan, pada saat ini, mereka mungkin telah membunuh kota-kota Yanxiang. Di bawah pintu, Chuhu menggigit giginya yang keras, dan sudah ada sedikit bercak darah di bibirnya. Setelah mendengarkan kata-kata Chuhu, pikiran Chu Xingyun bergetar, dan mata bawah sadarnya memandang ke arah barat langit yang luas, tempat awan gelap kesedihan melayang, menebal dan semakin gelap seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Kota Yanxiang terletak di antara gunung-gunung, dengan puluhan mil di kota dan lebih dari 1,5 juta orang, ini adalah kota kecil, dinamai karena didukung oleh Yanxiang Pass. Sejak zaman kuno, kota Yanxiang telah menjadi kota militer dengan ketinggian dinding 100 meter. Seluruh tubuh terbuat dari batu-batu emas hitam yang keras. Kota ini memiliki benteng yang tak terhitung jumlahnya dan adat istiadat yang kuat. Dapat dikatakan bahwa semua orang adalah seorang prajurit. Pada saat ini, awan gelap melayang dan menutupi seluruh kota Yanxiang. Meskipun tengah musim panas, udaranya agak dingin, dan embusan angin menyapu, menggulung pasir kuning dan meniup orang-orang. Ada semacam getaran dalam dirinya. Dalam kehampaan, 3 sosok berdiri. Yang satu berpakaian linen yang buruk, dengan punggung di punggung dan kerutan di wajahnya, dan dia sudah tua, yang lain mengenakan baju besi ungu dan hitam yang tebal, membawa tombak surgawi dengan jubah berdarah, dan berburu. Suara. Adapun orang terakhir, mengenakan jubah hijau, mengenakan syal mahkota, melambaikan kipas bulu, dan menjentikkan kipas, tampaknya dapat mengganggu situasi, dan bahkan kecepatan kekuatan spiritual dunia telah berubah, yang sangat aneh. 3 orang ini adalah Lin Tianchong, Wu Jingsui dan Mo Wanggong. Di bawahnya ada 3 orang yang merupakan tembok kota yang gelap tinggi, 100 meter, dan di bawahnya ada penjaga kota yang diperas hitam, dengan ratusan orang dalam satu tim dan ribuan orang dalam satu barisan, berdiri di tempat yang rapi dan teratur. Tanah. Tidak ada suara dari lebih dari 100.000 orang ini, yang membuat ruangan menghembuskan napas berat yang menyesakan. Mereka semua menatap langsung ke depan, di atas wajah hikmat, dan samar-samar menembakkan nyala api yang ganas. Di depan kota Yanxiang, ada hamparan luas gurun, di mana angin berhembus dan pasir kuning penuh, dan di ujung bidang penglihatan, bayangan gelap besar menindas, satu demi satu, langkah demi langkah, seperti gelombang, biarkan bumi semua bergetar saat ini.
Melihat masa lalu dengan hati-hati, bayangan gelap itu sebenarnya adalah pasukan, 100.000 orang, total 36, berdiri di 4 arah tenggara dan barat laut, mereka datang di Pasir Kuning, memaksakan itu terlihat seperti benteng bergerak, bahkan jika Anda melihatnya langsung, sulit untuk bernapas. 360.000 tentara melangkah, suara gemuruh, dan sangat cepat, semua orang ternoda darah, bau berdarah bercampur angin kencang, sebelum mencapai kota Yanxiang, biarkan jantung 100.000 pembela mengalahkan. Aku khawatir situasinya salah. Sebuah suara yang kental dan halus keluar dari mulut Wu Jingsui, memungkinkan tatapan Lin Tianchong dan Mo Wanggong sedikit membeku. Di bidang penglihatan, alis Wu Jingsui mengerut dengan kencang, dan seluruh wajah tampak sangat jelek. Saya melihatnya menatap 3,6 juta tentara yang tertindas di garis depan, dan berkata dengan berat, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao menyerang semalam, dan mereka memaksa ratusan mil semalam. Saat ini, mereka masih belum menunjukkan penurunan. Mendekati lebih jauh, tampaknya mereka ingin langsung menghancurkan kota Yanxiang. Ada 3,6 juta pasukan musuh dengan persenjataan yang sangat baik, dan kita hanya memiliki 100.000 orang. Meskipun ada tembok untuk dilawan, jika mereka dibebani biaya, aku khawatir mereka tidak akan mampu melawan bahkan seperempat jam. Selama beberapa dekade, kehidupan Rongma segera menilai kesenjangan kekuatan antara musuh dan musuh. Jumlah 3,6 juta tentara terlalu besar, dan mereka semua berada di dunia bumi. Begitu tuduhan diluncurkan, dapat dikatakan menghancurkan dunia. Kota Yanxiang tidak bisa dihentikan sama sekali, dan harus mudah dipatahkan. Bing Xuyan, para prajurit, keras kepala, dan kemudian menurun, dan kelelahan. Untuk memblokir ofensif pihak lain, mereka harus membunuh ketajaman mereka saat ini, hanya untuk memiliki jejak peluang pemblokiran. Ekspresi Mo Wanggong juga serius, dan pidatonya tidak pernah lebih dalam. Pada saat ini, pasukan musuh hanya 30 mil jauhnya dari kota Yanxiang, dan jika mereka tidak dihentikan lagi, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dalam hal ini, kalian berdua tetap tinggal di sini untuk memimpin gambaran besar, dan aku akan berjalan-jalan. Lin Tianchong melangkah maju saat ini, dan dia tidak menunggu kata-kata Wu Jingsui dan Mo Wanggong. Dengan tawa besar, seluruh tubuh melonjak dengan kekuatan spiritual yang kuat dan menyapu lurus ke depan. Bergemuruh. Ketika Lin Tian bergegas melintasi tubuh, angin dan awan berubah tiba-tiba. Dalam awan gelap dan tebal, cahaya listrik biru ungu menembus. Cahaya guntur jatuh di tubuh Lin Tianchong, mengubahnya menjadi bayangan elang gemuruh yang terbang di sayap. Dalam kehampaan, untuk sesaat, ia berdiri di atas 3,6 juta tentara elit. Setiap orang roh bumi, juga berani menyinggung saya Wanjian Pavilion, segera mundur padaku. Lin Tian bergegas kata-kata seperti jarum, suara itu hanya jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh dunia merasakan kemarahan Lin Tianchong yang memancar dari seluruh tubuh, awan gelap bergulir, guntur bergemuruh, guntur, tebal dan tebal seperti tangki air, melayang tanpa henti, seolah menarik kemarahan Thor. Wan Lei menghancurkan dunia. Lin Tianchong Changqiao berteriak, tiba-tiba, langit bergetar, dan sinar guntur keluar dari awan gelap, seperti ular, seperti elang-elang, merobek 1 inci langit dan menuju 360 Wan Jingbing pergi. Cahaya yang bergemuruh itu seolah-olah ribuan sungai cahaya menggantung terbalik, menghilangkan kegelapan yang ditutupi oleh awan gelap dan memasuki mata, hanya cahaya listrik yang mengerikan dan niat membunuh yang tak berujung. Lin Tianchong, yang merupakan nirwana dari 6 kesengsaraan, dapat mempengaruhi langit dan bumi dalam setiap gerakan. Ribuan kilat jatuh, dan langkah kaki 3,6 juta tentara di bawah langit mati lemas. Saya sangat terkejut. Tetapi pada saat ini, pasukan besar tiba-tiba meneriakkan perintah militer yang mengejutkan, angkat perisai. Sikat, sikat, sikat. Hampir pada saat yang sama, kejutan di mata 3,6 juta tentara menghilang, dan tangan mereka dibalik, dan perisai berat diangkat satu demi satu, dan perisai berat itu terhubung bersama, seolah-olah berubah menjadi dinding perisai besar, bumi kuning yang berat naik. Sejak itu, ia telah menyapa ribuan guru pemusnahan tanpa rasa takut. Suara gemuruh berdering, cahaya petir bertabrakan dengan dinding perisai, dan aura yang menakutkan seperti gelombang air yang melayang ke segala arah, tetapi melihat guntur dan cahaya ganas menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan guntur meledak meskipun dinding perisai bisa robek sebuah celah dibuka, tetapi selalu sulit untuk memisahkannya. Ketika cahaya terakhir cahaya guntur menghilang, dinding perisai besar tampak agak rusak di bidang penglihatan, tetapi semua tentara di bawah celah itu mati, dan orang-orang di sekitar celah itu juga terluka parah dan ternoda darah. Namun demikian, kematian yang disebabkan oleh kilat ini tidak kuat, hanya lebih dari 100 orang telah meninggal, dan lebih dari 1.000 orang telah terluka. Untuk jumlah 3,6 juta ini, hampir tidak signifikan. Menyinggung. Melihat adegan seperti itu, Lin Tianhong mengerutkan alisnya dengan erat, dan tepat ketika dia ingin terus menembak, di bawahnya, perintah militer yang terdengar di telinga terdengar lagi, pedang. Dalam sekejap, 3,6 juta tentara elit mengumpulkan perisai mereka, membalikkan telapak tangan, dan menajamkan pedang mereka, bergegas ke arah langit.
Penghapusan pedang tidak pantas dilihat, tetapi Wiper 3,6 juta sedang mekar pada saat yang sama, dan momentumnya, mengguncang langit, sebenarnya jauh lebih baik daripada guntur-guntur Lin Tianchong, dan dunia telah hancur berantakan. Daoki memiliki celah panjang. Sialan, Lin Tianchong mengertakkan gigi dan berubah menjadi guntur, berbahaya dan berbahaya menghindari ancaman Daomang yang mengejutkan langit. Dia meliriknya, tetapi melihat serangan pisau Mang lain, satu sentuhan demi satu, pegunungan dan alam liar, masih jika tidak pernah berakhir. Kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo memang disiapkan, memegang perisai mereka untuk bertemu musuh, membuat spiritual tembok yang dapat dengan mudah menyelesaikan serangan saya, dan pada saat yang sama, mereka dapat menggunakan pedang dan melepaskan udara, melepaskan ribuan pedang ini bisa disebut sempurna. Saya khawatir bahkan Kaisar Wu mungkin tidak dapat memusnahkan pasukan serigala ini. Lin Tianchong berubah menjadi bayangan elang guntur ilusi, terus-menerus menghindari ofensif lawan dalam kekosongan, dan selama penghindaran ia terus meledak guntur dunia, tetapi ia tidak bisa membunuh ketajaman pihak lain. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam jarak 10 mil satu sama lain. Jika serangan itu tidak lagi berhasil, situasinya akan berbahaya. Lin Tian bergegas ke bawah, menatap lebih dan lebih cemas. Tanpa diduga, pada saat ini, tidak ada tanda-tanda suara menakutkan yang acuh tak acuh di punggungnya, dan dia berkata dengan suara dingin, pada saat ini, bahkan Anda tidak dapat melindungi diri sendiri, dan masih punya waktu untuk mengelola orang lain. Cari kematian. Pada saat kata-kata itu terdengar, dengungan dingin keluar dari mulut Lin Tianchong. Aku melihat tangannya mencakar, dan tiba-tiba meraih ke belakang, busur biru ungu itu meledak seketika, benar-benar menyilaukan, dan memekakan telinga daripada matahari yang panas. Namun, lawan sepertinya mengharapkan tembakan Lin Tianchong, melesat mundur satu langkah sebelumnya, dan secara ajaib menghindari cakar guntur, mundur lagi, dan mundur hingga 100 meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Rumor mengatakan bahwa temperamen senior Lin mudah tersinggung, dan jika dia tidak setuju, dia akan bertarung. Ketika dia melihatnya hari ini, itu benar-benar layak. Sebuah suara yang agak konyol terdengar, dan sepertinya Lin Tian tidak menatap matanya. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan brokat ungu emas. Wajahnya keras dan sosoknya tinggi. Jejak menyengat di antara alisnya, dan dia memegang jam emas di tangannya. Jam kuno ini secara alami adalah harta dari kuil Seng Xiao, jam kuno Seng Xiao. Dan pria di Jinpao ini benar-benar penguasa istana Seng Xiao Gu Xuanfeng. Di sebelah Gu Xuanfeng, ada seorang pria di Xingyi yang membawa pisau panjang. Pria ini tampak liar dan dicampur dengan rasa mendominasi. Matanya menatap Lin Tianchong dengan dingin, dan dia meledak dalam perang yang mengamuk. Orang ini bernama Lin Yuanli, penguasa gerbang emas Luo. Melihat dua tuan kekuatan di depannya, Lin Tianchong tidak takut, matanya berangsur-angsur tenggelam, dan dia menghela nafas. Kalian berdua melakukan nirwana, bagaimana kamu memiliki keberanian untuk melepaskan kata-kata itu adalah tawa yang nyata. Mengatakan, Lin Tianchong melangkah menyeberang, lampu listrik thunder jatuh, dan segera menyelimuti Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli. Lampu listrik ini samar-samar mengungkapkan nafas kehancuran, setiap gumpalan penuh dengan niat membunuh. Namun, ketika elektro-optik ini akan meledak kedua, ledakan cahaya keemasan mekar, dan jam kuno Seng Xiao bangkit dari tangan Gu Xuanfeng, menyegel kota elektro-optik yang berat, dan tidak bisa lagi mendekati setengah poin. Kata-kata senior Lin benar-benar menarik. Anda sendirian, menghadapi 3,6 juta tentara saja. Apa yang Anda katakan di mulut bukanlah kata yang besar. Sekarang, jika Anda mengajari kami sebaliknya, sepertinya konyol. Gu Xuanfeng mencibir, dan Yu Feng sangat tajam. Basis budidaya Lin Tianchong sangat kuat, dan ia telah mencapai tingkat 6 camilan namun, bahkan jika kekuatan pribadinya lebih kuat, ia tidak berdaya menghadapi 3,6 juta tentara elit. Adegan tadi adalah penjelasan terbaik. Ketergantungan Lin Tianchong pada kekuatan guntur memang membunuhnya, tetapi 3,6 juta tentara mengangkat perisai mereka pada saat yang sama, dan mereka membentuk dinding perisai tebal yang dapat dengan mudah menahan 90% dari kekuatan. Korban sangat minim. Terlebih lagi, pada saat Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng muncul di sini pada saat yang sama, keduanya tidak lemah, mencapai nirvana dari 4 kesengsaraan, di bawah kerja sama timbal balik, Lin Tianchong terbatas di mana-mana, dan sulit untuk melakukan apapun. Tindakan orang tua itu belum datang kepada Anda junior untuk menunjuk. Wajah Lin Tianchong meledak karena marah, ia dililit ribuan guntur, dan ia memeriksa dengan tangan kanannya. Saat ia hanya ingin menembak, langit kosong, lebih dari 20 angka melayang di udara, dan semua orang melepaskan kekuatan spiritual, seolah-olah membalikkan seluruh dunia. Hah? Tatapan Lin Tianchong sedikit berkedip, dan 20 orang ini semua Yin dan Yang Xiu. Mereka hanya menstabilkan tubuh mereka, dan semua kekuatan spiritual menyapu, samar-samar kondensasi arai roh aneh, yang sebenarnya menekan Dewa Langit Guntur. Lin Tianchong, hari ini adalah waktu kematianmu. Lin Yuanli tertawa terbahak-bahak, lengan kanannya gemetar, pedang kuno Luo Seng keluar dari sarungnya, pedang emas aun pecah dari langit, dan langsung berubah menjadi jiwa Luo kuno dan besar, seluruh tubuh, semua pedang kuno.
Pada saat yang sama, Gu Xuanfeng juga menembak. Saya hanya mendengar suara gemuruh, dengan Gu Xuanfeng sebagai pusat, kekuatan besar penindasan ditekan, tidak hanya mengikat seluruh dunia, tetapi bahkan Lin Tianchong merasa bahwa Ling Hai kaku dan tidak bisa menjalankan kekuatan spiritual sesuka hati. Merasakan niat membunuh pihak lain, Lin Tianhong menjerit dalam hatinya, tapi dia belum melakukan apa-apa. Pihak lain menembak, dan setelah sentuhan aura lain, dia memusnahkan semua lubang, menekan seluruh tubuhnya ke titik. Persetan aku, Lin Tianchong meraung dengan suara rendah, hantu elang guntur besar muncul, cakar mekar dengan guntur, tapi dia tidak bisa merobek kekuatan segel kuno lonceng kuno Seng Xiao. Hilang kapan saja. Tidak jauh dari sini, Mo Wanggong melihat Lin Tianchong tenggelam dalam penyergapan, matanya bergetar keras, mulutnya terbuka dengan lembut, dan dengungan dingin tiba-tiba dibuat. Kemudian tangan kanannya naik perlahan, dan dalam kehampaan angin dan awan berubah tiba-tiba, dan sinar cahaya hitam menyapu, dan akhirnya berubah menjadi palu hitam besar yang tak tertandingi, dengan ribuan prasasti kuno yang tidak jelas tercetak pada palu, tampaknya ajaib, bukan ajaib. Hati dan iblis ditumbuhi. Mo Wanggong menghantam kehampaan. Suara gemuruh meletus, dan palu iblis jantung yang sangat besar diayunkan, jatuh dan gemetar, seolah-olah itu bergabung dengan angin kencang, dan jatuh tanpa suara ke jantung terdalam dari semua orang di bawah. Mata 3,6 juta tentara elit bergetar, mata mereka kosong, dan mereka berhenti tanpa sadar, bahkan pembangkit tenaga listrik Yin dan yang dalam kekosongan, serta Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, juga tertegun di tempat yang sama. Lin Tianchong tidak menerima pengaruh Heart Demon Hammer. Dia menoleh dan menatap Mo Wanggong. Segera cahaya petir mekar lagi, melintasi langit yang panjang, dan menuju kota Yanxiang tanpa melihat ke belakang. Dalam periode singkat ini, mereka yang terkena Heart Hammer terbangun. Mereka melihat Lin Tianchong dibebaskan dari perbudakan jam kuno Seng Xiao, dan ekspresi mereka semua membeku di sana. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa selain Lin Tianchong dan Wu Jingsui, ada orang kuat yang tersembunyi di kota Yanxiang, yang bisa menahan kemajuan mereka dan menyelamatkan Lin Tianchong sejak lahir. Ekspresi Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng sangat suram. Mereka mencoba yang terbaik untuk meletakkan perangkap. Ketika mereka akan berhasil, mereka memiliki perubahan seperti itu. Mereka berdua menunduk dan melirik ke arah kota Yanxiang dengan dingin. Di dinding kota tinggi, tubuh petir dan cahaya Lin Tianchong terbang menjauh. Begitu dia mendarat, dahinya langsung memancarkan keringat lebat dan jantungnya masih agak tertinggal. Baru saja, dia terlalu ceroboh dan benar-benar menangkap jebakan pihak lain. Jelas, Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng sudah tahu temperamennya, dan meletakkan banyak perangkap mencoba membunuhnya di depannya. Jika tidak beruntung ditembak Mo Wanggong, bahkan jika dia bisa menemukan peluang, dia akan terluka parah. Tidak apa-apa, Mo Wanggong datang dengan tergesa-gesa. Dia melihat Lin Tianchong tidak terhalang, dan dia santai di dalam hatinya. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan berhadapan dengan darah Wu Jing. Setelah dampak iblis tadi, serangan pihak lain setelah diblokir untuk sementara waktu, kami hanya bisa mengambil kesempatan ini dan segera mengevakuasi kota Yanxiang. Kata-kata Mo Wanggong sangat menentukan, seolah-olah tidak ada yang diizinkan untuk membantah. Menilai dari berbagai penilaian yang baru saja dibuat, pihak lain membuat semua persiapan untuk invasi ini, apakah itu bidak, sarana, atau perangkap, satu persatu, itu sempurna. Tetapi sebaliknya, mereka memiliki 100.000 tentara dan hanya satu kota. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, kedua belah pihak hampir sama. Jika Anda ingin menghentikan tuduhan pihak lain, sama saja dengan menceritakan mimpi. Mendengar kata-kata Mo Wanggong, ekspresi Wu Jingsui di wajahnya sungguh-sungguh, tetapi dia diam-diam setuju di dalam hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika dia akan memberi perintah, tepat di depannya, kecepatan pasukan 3,6 juta tentara tiba-tiba dipercepat, tanpa batas mendekati kota Yanxiang. Li mengunci jalan, langsung ke kota, tanpa meninggalkan mulut yang hidup. Setelah menyaksikan Lin Tianchong melarikan diri, Lin Yuan disentrifugasi dengan kemarahan dalam sentrifugasinya, sebuah lubang, dan suaranya seperti suara keras, jelas mencapai telinga semua orang. Dalam sekejap, 10.000 tentara di garis depan mengangkat tangan kanan mereka pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual mekar. Di dalam borgol di pergelangan tangan mereka, kabel-kabel besi hitam gelap keluar dari dingin, naik dari langit, kunci tajam dan tajam, menyentuh untuk tembok kota yang tinggi, segera menembus dalam-dalam. Satu orang, satu tali besi. 10.000 tentara persis 10.000 tali besi. Di bawah keheranan 100.000 prajurit, tali saling mendekati, dan akhirnya berubah menjadi rantai tali, menghubungkan tembok kota dan tanah. Jalan tisu seperti jembatan, yang menghubungkan tanah dan tembok kota, dan sentuhan kekuatan spiritual mengalir padanya, membuatnya bernafas dengan atmosfer yang solid, dan sangat mengejutkan pikiran orang banyak. Mulailah tuduhan itu. Terdengar suara pelan, dan di bawah ini, 10.000 tentara berdiri seperti pahatan batu. Di belakang mereka, banyak prajurit berbondong-bondong keluar. Kaki mereka berjalan di tisu avenue, seperti capung yang menyemburkan air, dan dengan cepat bergerak ke arah tembok kota.
Lari. Pada saat yang sama, sisa prajurit berkumpul kembali, berubah menjadi pisau runcing tajam, membelah pasir kuning yang berat dan bergegas langsung ke gerbang tinggi kota Yanxiang. Langkahnya bergetar, membuat bumi bergetar dan suasananya bergetar. Ini sangat kaku. Arai panah, lakukan segalanya untuk memblokir serangan pihak lain. Wu Jingsui berdiri di dinding di atas tembok kota. Melihat serangan besar-besaran pihak lain, niat untuk membunuh benar-benar tersulut. Begitu suara itu jatuh, 100.000 prajurit juga menyalakan api yang mengamuk, busur melengkung tangan kiri dan tali dipetik dengan tangan kanan. Ujung panah yang terbuat dari baja olahan dibiaskan oleh cahaya yang berkilauan, memancarkan sedikit cahaya dingin yang menakutkan. 100.000 prajurit di kota ini telah ditempatkan di daerah dingin yang pahit di perbatasan sepanjang tahun. Mereka berani dan suka berperang, dan kekuatan mereka tidak lemah. Mereka telah mencapai ranah bumi. Pada saat ini, sinar roh-roh jahat mekar, menindas seluruh kehampaan. Pada saat yang sama, 100.000 orang menahan napas bersama dan mengumpulkan kekuatan spiritual di tangan mereka. Tembak, lengan Wu Jingsui bergoyang, dan dalam sekejap puluhan ribu anak panah mekar, gemetar berdengung yang menusuk, jatuh di Tisu Avenue, dan bahkan jatuh di antara tentara yang luas dan tak ada habisnya. Namun, dalam menghadapi serangan seperti itu, pihak lain tidak bermaksud untuk berhenti, kekuatan spiritual penuh dilepaskan, kecepatan tidak berkurang tetapi meningkat, dan benar-benar menyambut deretan panah teroris yang padat. Mereka tidak bisa marah. Melihat ini, banyak penjaga di kota tercengang. Ketika mereka berbicara, mereka terkejut dengan wajah mereka, mata mereka besar, dan mereka tidak bisa membuat kalimat. Suara. Saya melihat di bidang penglihatan bahwa ribuan panah jatuh pada tentara elit yang bergegas melalui rantai tali besi. Panah itu tajam, dan saat mereka menyentuh baju besi para prajurit elit, mereka mengeluarkan suara yang tajam. Mars menembaki seluruh penjuru, meninggalkan tanda panah putih ubin. Setelah itu, dia tidak bisa jatuh. Di bawah tembok, panah-panah itu jatuh ke serang-serang, dan tidak menyebabkan kematian. Mereka diblokir oleh tembok besar perisai tanah, yang tidak bisa dihancurkan, ditembus, atau bahkan diblokir serangan musuh. Panah jatuh di baju Zirah, dan suaranya renyah dan tak berujung. Hanya dalam beberapa saat, puluhan ribu tentara menyeberangi Tisu Avenue dan datang ke tembok kota. Mereka memegang perisai di kiri dan pisau di kanan, dan melangkah seperti binatang serigala buas. Berlari cepat dan menewaskan 100.000 prajurit. Perlu dicatat bahwa jumlah tentara elit yang melintasi Tisu Avenue tidak besar, dan hanya ada 30.000 orang, dan penjaga kota setinggi 100.000. Ada juga benteng di sekitar mereka, yang menempati keunggulan medan. Perilaku keras dari 30.000 prajurit itu lebih seperti sebuah provokasi, dan segera membuat 100.000 prajurit di kota itu merasa diremehkan, dan mereka semua mengepalkan pedang di tangan mereka dan bergegas ke depan. Suara gemuruh berdering, dan para prajurit dari kedua belah pihak bertabrakan. Dalam sekejap ruang menjadi sangat kacau. Pada pemandangan itu, bilah melintas, darah berkilau, dan raungan yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan mustahil untuk mengetahui siapa yang datang. Seorang pembela kota menjadi marah. Dia mencengkeram pedang panjang Hang Wang dan melompat maju. Pedang itu menusuk ke arah prajurit elit di depannya, tetapi dihadang oleh baju besi lawan yang kokoh. Bagaimana mungkin? Pejuang kota terperangah. Dia mengertakkan giginya dengan keras, menarik pedangnya yang panjang, dan mengerahkan semua kekuatan rohaninya. Tenda pedang itu melayang dengan sangat indah, dan menusuk leher prajurit itu lagi. Vital. Begitu pedang itu jatuh, setiap pedang pendekar itu sangat rumit, dan itu secara akurat jatuh di leher prajurit elit. Namun, baju besi yang lain itu berat dan berat. Meskipun persenjataan pendekar pedang itu baik, tetapi efeknya sangat rendah, hanya percikan. Tidak sampai pedang ke-10 menusuk keluar bahwa baju besi yang melindungi leher prajurit elit akhirnya hancur, dan dengan kolom darah memuntahkan, kepala prajurit elit terbang ke langit dan langit berwarna merah, sehingga mendarat di tanah. Pembela kota memenggal tentara elit, tetapi di wajahnya, tidak ada jejak kegembiraan, tetapi malah menjadi sangat pucat, tanpa alasan, karena dalam proses 10 pedangnya, tentara elit bergegas untuk tanpa rasa takut, melambaikan tangannya terus-menerus pedang panjang yang berlumuran darah telah membunuh total 10 tentara. Dengan kata lain, hanya 10 prajurit yang terkepung sebelum mereka dapat menjebak seorang tentara dan membunuhnya di tempat. Pada saat yang sama, kehidupan 10 prajurit ini perlu dirusak. Perilaku budidaya prajurit elit ini hampir sama dengan milikku, tetapi mengandalkan baju besi dan perisai raksasa, dia mampu bertarung dengan 1 perhentian dan 10 berturut-turut, dan kita akan bertarung dalam pertempuran ini. Pejuang kota memandang tanah noda darah berbintik-bintik, karena keterkejutannya, seluruh wajah mulai bergetar. Namun, kata-katanya belum selesai. Dalam trans, pisau panjang tanpa ampun menyapu dan memotong kepalanya. Darah kosong, jatuh dari tembok kota, dan akhirnya menghilang ke pasir kuning yang bergulir. Adegan semacam ini tidak disengaja, itu terjadi di mana-mana di tembok kota. Meskipun para pembela kota memiliki keuntungan dalam jumlah, tetapi persenjataan dari 30.000 prajurit jauh lebih unggul daripada mereka.
Sebuah pedang jatuh itu tidak sakit sama sekali, dan butuh 10 orang untuk bergabung dalam pengepungan untuk membunuh mereka. Karena alasan inilah situasi pertempuran kacau di tembok kota secara bertahap menjadi jelas, dan 30.000 tentara elit telah menekan 100.000 penjaga kota, dan semakin banyak mereka bertarung, semakin banyak tubuh penjaga kota di bawahnya, kecepatan meningkat pada tingkat yang sangat menakutkan. Dengan Luo Jinmen besar pandai dalam bidang pedang, memiliki rasa pedang yang baik, dan memperhatikan sombong yang kuat, Seng Xiaodian pandai bertahan, dan keterampilannya terutama pertahanan, dan seni bela diri dilengkapi dengan serangan balik. Pertahanan yang kuat. Selain itu, persenjataan yang dikenakan oleh tentara elit ini semua adalah senjata ajaib, dan persenjataan para penjaga kota hanyalah harta. Kesenjangan antara keduanya tidak besar. Belum lagi 30.000 tentara elit. Kami akan menemui jalan buntu. Mo Wanggong mengabaikan seluruh situasi dan memperhatikan setiap detail di matanya, ekspresinya sangat jelek, melihat kembali ke Wu Jingsui, dia menemukan bahwa Wu Jingsui sedang menatapnya dengan ekspresi jelek yang sama. Karena pertahanan lawan luar biasa, kecepatan serangannya akan lemah. Kita harus mengambil kesempatan ini dan bergantung pada kekuatan serangan Jing Tianjun untuk membunuh. Wu Jingsui dengan cepat mengungkapkan pikirannya, tetapi pada saat ini, di bawah langit, suara letupan memekakan telinga meledak dan seluruh kehampaan bergetar. Darah Wu Jing tampak terpana. Dia menatap ke bawah. Dia melihat tembok kota yang keras yang telah berdiri selama ratusan tahun, hancur berkeping-keping, dan puluhan ribu tentara bergegas masuk ke kota Yanxiang seperti serigala. Sedang bergemuruh. Tembok kota kuno setinggi 100 meter runtuh, dan lebih dari 3 juta tentara menembus kerikil yang kacau itu. Gas pembunuh yang ganas menghancurkan semua plak kota menjadi berkeping-keping. Bagaimana bisa begitu cepat? Ekspresi Wu Jingsui tertegun, matanya menatap sosok tentara yang terus-menerus bergegas ke kota Yanxiang, dan sulit baginya untuk pulih. Di matanya, prajurit elit ini memiliki perisai tebal, baju besi berat, dan pertahanan yang tak tertandingi. Mereka dapat dengan mudah mengangkat 10 atau 3 dan 6 juta orang pada saat yang sama, dan bahkan dapat menahan kehancuran Lin Tianchong. Di bawah keadaan ini, kecepatan serangan mereka pasti akan terbatas. Wu Jingsui siap untuk mengambil kesempatan ini untuk mengandalkan tuntutan 3.000 pasukan Jingtian untuk membunuh 30.000 tentara elit satu persatu, sehingga membatasi momentum cepat pihak lain. Tanpa diduga, kecepatan serangan lawan tidak hanya jauh melebihi harapannya, tetapi juga momentumnya sangat kuat. Dengan tergesa-gesa, tembok kota-kota Yanxiang dengan mudah hancur dan bergegas ke kota tanpa hambatan. Sama seperti darah Wu Jing merenung, tiba-tiba, ratapan yang sangat meratap terdengar, mengganggu pikirannya, dan kemudian, suara ratapan lain datang lagi, dan suaranya tragis, dengan gegabah menggema di kota Yanxiang. Wu Jingsui menantikan darah, dan di bidang penglihatan, tentara yang tak terhitung jumlahnya berlari di dalam kota Yanxiang. Mereka menghadapi orang-orang di kota Yanxiang dan mengangkat pisau panjang yang berlumuran darah di tangan mereka, atau bergegas atau meretas, suara itu sama kerasnya seperti badai. Ketika mereka pergi, rumah-rumah hancur, gedung-gedung tinggi runtuh, dan tanah menjadi parit. Selain puing-puing dan kerikil, mayat hangat tertentu ada ubin di sana, dan nafas merah tua dipenuhi, seperti mengubah tempat ini menjadi neraka, berdarah di mana-mana. Sebuah suara keras meledak, dan saya melihat beberapa orang muda dengan wajah muda berlari keluar dari rumah pribadi. Wajah mereka penuh dengan kesedihan dan ketakutan, dan mereka melarikan diri keluar seperti orang gila, dan di belakang mereka, mereka ketat. Diikuti oleh elit buas, tubuhnya sangat ganas seperti binatang buas, dan dia melangkah maju dan mendatangi mereka di depannya. Sebelum orang-orang muda berteriak diam-diam, belati yang mempesona itu melayang pergi, dan segera, beberapa kepala yang dipenuhi darah terbang ke langit dan jatuh ke reruntuhan yang terfragmentasi. Semua nyawa meninggal, dan tidak jauh dari tempat ini, di antara puing-puing, tubuh belasan pembela ditumpuk di sana. Di belakang tubuh itu adalah ruang kosong. Beberapa tentara berdiri di sana, memegang tali besi, dan noda senyum jahat melayang di wajahnya. Di ujung lain rantai, satu demi satu perempuan diikat, anggota tubuh mereka terikat erat, tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajah-wajah yang tampaknya hilang dipenuhi dengan keputusasaan. Adegan seperti itu terjadi di mana-mana di kota Yanxiang. Prajurit-prajurit ini memasuki kota Yanxiang, tetapi untuk waktu yang singkat, sebuah kota besar di Nuo benar-benar kacau. Selama ada tentara yang berkedip, maka akan ada semburan suara, atau melolong, atau menderu, atau bahkan ketakutan yang tak berkesudahan. Suara-suara ini ditumpuk satu sama lain, seperti gerakan maut, tercetak dalam-dalam di tengah-tengah kerumunan, dan semua ini hanyalah permulaan. Ekspresi Wu Jingsui menjadi lebih dan lebih buruk. Dia menyaksikan semakin banyak tentara elit bergegas ke kota Yanxiang. Pikirannya tenggelam secara misterius. Melihat ke belakang, dia melihat Lin Yuanli, Gu Xuanfeng dan yang lainnya di kejauhan. Master Yin yang berdiri di sana, dan sudut mulutnya melayang dengan sentuhan lengkung, seolah menertawakan kata-katanya. Musuh telah menembus tembok kota, dan semua benteng seolah-olah mereka sia-sia. Kota Yanxiang tidak bisa lagi disimpan.
Kita harus segera mengungsi. Pada saat ini, suara Mo Wanggong datang perlahan. Tidak ada ombak. Situasi saat ini, bagaimana kita mengungsi? Lin Tianchong mengertakkan giginya dengan keras, dan para prajurit yang membela kota berada dalam pertempuran sengit. Kota Yanxiang sudah dalam kekacauan. Terlalu sulit untuk mengungsi di sini dengan aman. Wu Jingsui mengangguk dan setuju dengan pernyataan Lin Tianchong. Namun, Lin Tianchong berkata dengan tegas, kami bertiga memimpin Jing Tianjun untuk mengevakuasi kota Yanxiang dan mundur ke Yanxiangguan dengan seluruh kekuatan kami. Menyerahlah. Hati Lin Tianchong dan Wu Jingsui bergetar. Lin Tianchong, akankah dia melepaskan para penjaga dan orang-orang? Persiapan yang dibuat oleh Gerbang Emas Daluo dan Kuil Seng Xiao jauh melebihi harapan kita. Pada saat ini, jika kita tidak segera mundur ke Yanxiang Pass, kita pasti akan jatuh ke dalam dilema. Pada saat itu, Yanxiang Pass akan rusak dan pihak lain menyerang 36 negara bagian akan menyebabkan lebih banyak orang mati, dan bahkan hidup dalam kesakitan selamanya. Mata Mo Wanggong menembus cahaya yang dalam. Dia akrab dengan klasik buku-buku tentara dan mengalami penderitaan leluhur yang telah meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa situasi saat ini berbahaya dan genting? Adalah kejam untuk melepaskan penjaga dan orang-orang, tetapi juga merupakan langkah yang tak berdaya. Niat membunuh Gerbang Emas dan Kuil Seng Xiao Daluo terlalu kuat. Tidak hanya memerciki darah 3000 mil, mayat-mayat berlari melintasi lapangan, tetapi mereka juga harus menyerang dan memperbudak 36 negara. Sialan, Wu Jingsui memegang tinjunya dan membiarkan ujung jarinya menembus telapak tangannya, matanya marah, dan keengganan yang kuat memuntahkan. Lin Linchong di sampingnya, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan, dan matanya perlahan bergerak tak tertahankan pergi untuk melihat gambar berdarah kota Yanxiang. Menjerit, setelah meditasi sesaat Wu Jingsui membuka mulutnya dan mengembuskan napas gas. Segera, dia membuka matanya tiba-tiba, dan cahaya dingin menyinari pupil matanya yang merah. Xiang Cheng, mundur ke Yanxiang Pass dengan kecepatan penuh. Ketika Wu Jingsui membuat keputusan tak berdaya, di kota Kekaisaran Liuyun, ribuan mil jauhnya, suasananya juga memadat hingga ekstrim. Di aula, Chu Xingyun, Su Hanfeng, Ye Ming, dan Tang Yue, mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, dan terdiam. Chu Hu berdiri di tengah aula, dan setelah meminum eliksir, dia sudah pulih, tetapi ekspresinya masih jelek, dan dia berkata dengan suara rendah, menurut penyelidikan kami terhadap 3,6 juta tentara elit, yang dapat ditentukan saat ini adalah bahwa satu sama lain semua latihan kultivasinya telah mencapai tingkat roh bumi, dan senjata yang dia kenakan semuanya adalah instrumen ajaib dan memiliki kualitas yang sangat baik. Musuh begitu sombong, hanya mengandalkan 100.000 tentara untuk mempertahankan kota, hampir tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika penjaga kota dan tentara terlarang ditembak pada saat yang sama, jarak di antara mereka masih seperti jurang. Chu Hu sangat jelas tentang kekuatan Zheng Xingwei dan tentara terlarang. Zheng Xingwei dan Forbidden Army adalah pasukan elit bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan pavilion Wanjian, yang semuanya telah mencapai tingkat roh bumi, dan senjata dan pedang yang dikenakan di sekitar tubuh juga telah mencapai tingkat senjata sihir. Jika jumlah tentara yang dikirim oleh Gerbang Emas Dala dan Aula Dewa adalah 360.000, maka Zheng Xingwei dan tentara terlarang akan menembak pada saat yang sama, mana yang lebih baik masih belum diketahui. Namun, jumlah tentara elit bukan 360.000, tetapi 3,6 juta. Selain itu, Shen Xiaodian dan Daluo Jinmen juga mengirim orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jauh lebih unggul dari pavilion Wanjian dalam kekuatan tempur kelas atas, dan bahkan dapat dikatakan sebagai keadaan menghancurkan. Dua poin ini, kesenjangan terlalu besar, salah satu dapat dengan mudah memimpin pertempuran, sehingga Chu Hu tidak bisa melihat secercah harapan. Su Hanfeng, Ye Ming dan yang lainnya menundukkan kepala mereka, ekspresi mereka membeku sekaligus, sementara wajah Chu Xingyun suram, matanya terus berkedip dengan tenda yang halus, dan keanehan napasnya membuat orang tidak berani mendekat. Pihak lain sudah melakukan pelanggaran besar. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Saat itu, orang-orang baik di mata Chu Xingyun menghilang. Dia menoleh ke Su Hanfeng dan Ye Ming dan berkata, kalian berdua segera mengeluarkan perintah militer untuk memanggil 180.000 penjaga bintang kota dan 180.000 tentara terlarang. Di dalam bel, dia diatur di bawah Qi Tianfeng dan pergi ke Yanxiang Pass untuk mendukung senior Wu Jingsui dan Lin. Hah? Mendengar pernyataan Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba membeku. Dalam situasi ini, mereka langsung mengirim Zheng Xingwei dan tentara terlarang ke Yanxiangguan. Mereka tidak bisa menarik ombak sama sekali. Chu Xingyun merasakan mata semua orang. Dia memalingkan muka dan menatap kubah langit yang tertutup awan gelap. Dia bergumam pelan di mulutnya, tenang, aku tidak akan pernah membiarkanmu dan 360.000 pasukan mati. Itu tidak akan memungkinkan 3,6 juta tentara terampil untuk menerobos Yanxiang Pass dan pembantaian orang di 36 negara bagian. Dari kata-kata, tubuh Chu Xingyun tiba-tiba meledak menjadi energi.
Aku melihatnya dengan cepat terbang tinggi di atas langit, dan di bawah raungan panjang, kehampaan meledak menjadi tangis, dan taik suling piton, yang melilit cahaya ungu dan hitam, menyapu, dan membawanya pada tubuh, menyapu ruang. Fragmentasi itu bahkan lebih buruk, dan saluran ruang misterius muncul dalam sekejap. Terlalu banyak menggigit roh ular sanca yang dibungkus dengan kekuatan ruang, terbang ke saluran ruang angkasa secara instan. Hampir pada saat yang bersamaan, saluran ruang angkasa tertutup, kekosongan kembali ke ketenangan, seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya suara pelan terdengar, jelas pergi ke gendang telinga kerumunan, Anda pergi ke Yanxiang Pass segera, tanpa penundaan, saya akan melakukan hal penting terlebih dahulu. Momentum 3,6 juta tentara begitu mengerikan sehingga hampir mengepung kota Yanxiang hanya dalam beberapa jam, 100.000 tentara yang membela kota dan 500.000 orang tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika cahaya terakhir dari sinar cahaya menghilang, langit dan bumi menjadi gelap dan kota Yanxiang diselimuti oleh bayangan berdarah yang mengerikan. Suara yang menyedihkan, melolong, dan bahkan menderu, bergema jelas di lemari besi malam gelap, sudah cukup untuk bergetar. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang ingin tahu. Pada saat ini, kota Yanxiang telah mengalami sungguh mengerikan. Puluhan mil jauhnya dari kota Yanxiang adalah Yanxiang Pass. Yanxiang Pass diapit oleh gunung yang curam dan bergulir, dan di tengahnya adalah sebuah lembah dengan lebar luar dan dalam yang sempit. Lembah itu memiliki panjang 10 mil, seperti tenggorokan angsa besar, sehingga dinamai Yanxiang Guan. Sebagai tempat berbahaya untuk berdiri di perbatasan, setelah pecahnya gelombang buas, Chu Xingyun menunjukkan signifikansi strategis Yanxiang Guan, dan memerintahkan Mo Wanggong dan Wu Jingsui untuk selangkah lebih maju daripada waktu untuk meletakkan benteng di sini. Anda harus tahu bahwa Mo Wanggong adalah penguasa sekte Kaisar Langit, dan dia mahir dalam cara baju besi kayu. Wu Jingblood Rongma memiliki pengalaman puluhan tahun dan sangat kaya. Di bawah pengaturan bersama dari keduanya, Yanxiang Pass tidak hanya ditutupi dengan jebakan arai roh, dan bahkan boneka spiritual tidak lagi menjadi minoritas, seperti binatang buas kuno dan besar, merangkak di lembah tandus, menjaga satu tempat. Di kedalaman Yanxiang Pass, di lereng tinggi, berdiri sebuah platform pengintai. Pada saat ini, Wu Jingsui berdiri di platform, matanya menatap kota Yanxiang di depan, napasnya suram. Dalam dasawarsa karir berbaris, Wu Jingsui telah mengalami tidak kurang dari 1000 pertempuran. Pertempuran dengan lebih sedikit musuh dan lebih banyak pertempuran bukan lagi minoritas, tetapi seperti situasi saat ini, ia adalah yang pertama menanggungnya. Jatuhnya kota Yanxiang terlalu cepat, ia dikalahkan begitu ia tidak mengeluarkan perintah. 100.000 prajurit dan 500.000 orang tidak dapat dipindahkan, sehingga menjadi gerbang emas dan aula para dewa tahanan Ordo. Yang lebih tak berdaya adalah bahwa jika Mo Wanggong membuat penilaian yang akurat pada saat-saat kritis, mungkin Jing Tianjun juga akan dikelilingi oleh 3,6 juta tentara yang tidak dapat melarikan diri dari malapetaka. Ketika ini terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan visi Wu Jingsui. Dia memiliki sedikit kontak dengan 6 kekuatan. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang kuil Seng Xiao dan Daluo Jinmen. Dia tidak dapat dengan cepat dan akurat menentukan posisi dan kekuatan lawan. Namun, Wu Jingsui penuh penyesalan dan keengganan, dan ada nyala api di hatinya, yang terbakar. Di sebelahnya, Lin Tianchong dan Mo Wanggong berdiri berdampingan. Keduanya juga menatap kota Yanxiang, tidak jauh dari sana. Ekspresi mereka tampak bermartabat, tanpa sepatah kata pun, dan suasananya sunyi. Bagi Yanxiang Guan, kota Yanxiang seperti menara peluit, yang selalu dapat mengamati aksi Seng Xiao Temple dan gerbang emas Daluo. Sekarang, kota Yanxiang telah jatuh. Selanjutnya, pihak lain terikat untuk menyerang Yanxiang Guan. 3 dari 3,6 juta tentara didakwa, dan mereka bertiga sudah merasakannya secara pribadi, dan mereka memahami tekad aula para dewa dan gerbang emas Daluo. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan serangan para lawan. Yanxiang Pass saat ini seperti sup emas, tetapi jika Anda ingin benar-benar menghentikan 3,6 juta tentara itu sama saja dengan menceritakan mimpi. Dengan kecepatan Chu Hu, pada saat ini, dia telah tiba di kota Imperial Liuyun, dan melaporkan situasinya dengan jelas. Tidak butuh waktu lama bagi Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara untuk tiba di Yanxiang Guan dan melawan ofensif pihak lain bersama-sama. Mo Wanggong perlahan berkata, saat dia berbicara, Wu Jingsui dan Lin Tian bergegas kembali, wajahnya masih sulit disembunyikan. Zheng Xingwei dan Forbidden Army adalah Legiun Elite Star Guzong dan Pavilion Wanjian. Ketika mereka tiba, mereka pasti bisa melawan serangan dari pihak lain, tetapi meskipun demikian, pertempuran ini masih sangat sulit. 3,6 juta dan 360.000, perbedaannya persis 10 kali, belum lagi, musuh pandai melakukan serangan balik, belum lagi bahwa ada lebih sedikit musuh, bahkan dalam kasus 1 lawan 1, sulit untuk menembus pertahanan pihak lain. Pembunuhan langsung. Melihat Wu Jingsui dan Lin Tianchong diam, Mo Wanggong juga menghela nafas perlahan-lahan memalingkan muka ketika dia hanya ingin pergi ke kota Yanxiang. Tidak ada tanda, langit malam di depannya, cahaya ungu hitam yang aneh bunga mekar seperti robekan ruang secara paksa, dan saluran ruang misterius muncul.
Boom! Di saluran luar angkasa, sosok ungu dan hitam besar menyapu, tetapi hanya di masa lalu, sosok ungu dan hitam ini menghilang lagi. Pada pemandangan itu, seorang pemuda berkulit hitam jatuh dari langit dan akhirnya berdiri di depan 3 orang. Pria muda berkulit hitam ini secara alami adalah Chu Xingyun. Aku melihatnya melirik ke 3 orang di depannya, lalu mengalihkan pandangannya, dan kemudian memandang ke arah kota Yanxiang. Matanya berkilau halus dan dia berkata, apa situasi spesifiknya? Mata Mo Wanggong menyipit, dan setelah beberapa saat merenung, dia merinci situasinya sekarang. Wu Jingsui dan Lin Tianchong menambahkan di samping, karena takut sedikit kelalaian. Chu Xingyun mendengarkan dengan seksama, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia menghadapi situasi saat ini, dia sudah lama berharap. Pihak lain telah menginvasi kota Yanxiang. Langkah selanjutnya adalah menyerang Pas Yanxiang. Selama Pas Yanxiang rusak, 36 negara akan terkena mereka, dan kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Suara terakhir Wang Gong jatuh, Chu Xingyun perlahan berkata, dia berdiri dan menatap langsung ke 3 orang di depannya. Sebelum saya berangkat, saya telah membiarkan Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara tiba dengan kecepatan penuh. Agaknya, ketika matahari terbit besok, saya akan dapat mencapai Yanxiangguan. Selama saya mengandalkan medan pegunungan yang berbahaya dan benteng yang terstruktur dengan baik di sini untuk berhenti serangan itu tidak sulit. Berbicara tentang ini, Chu Xingyun membalik telapak tangannya, mengeluarkan 3 gulungan, dan menyerahkannya di depan 3 orang. Suara itu berdering lagi, dan suara yang kental itu berkata, 3 gulungan itu, 1 mencatat banyak susunan roh pertahanan, dan 2 lainnya. Zhang adalah catatan seni bela diri kuil Seng Xiao dan Daluo Jinmen. Yang pertama diserahkan kepada senior Mo, sehingga Anda dapat mengatur lebih banyak di Yanxiangguan. Arai roh dari pihak lain menghalangi tren serangan pihak lain, dan yang terakhir dipelajari oleh Anda berdua untuk menguasai metode serangan musuh dan merumuskan berbagai rencana. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mereka bertiga menatap gulungan itu dengan hati-hati, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi kental. Ketiga gulungan ini begitu terperinci sehingga mereka dengan jelas merekam ratusan susunan spiritual yang tinggi dan dalam serta ratusan latihan dan seni bela diri. Di atas semuanya, bahkan ada wawasan dan analisis Chu Xingyun, halus dan dalam. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun telah menghubungi gerbang emas dan kuil Seng Xiao berkali-kali. Dia secara alami akrab dengan seni bela diri dari 2 gerbang utama dan rahasia gerbang. Inilah sebabnya, di dunia rahasia bintang-bintang kuno, dia bisa mudah untuk melihat semua metode Gu Tianjiao. Adapun arai roh defensif ini, 1000 tahun akumulasi dari Chu Xingyun adalah semua arai besar yang misterius, diatur oleh tangan Mo Wanggong, mereka harus sombong dan akan membuat Yanxiangguan lebih stabil. Bahasa kuno, mengenal dirimu dan mengenal satu sama lain, bertarung 100 pertempuran, 360.000 pasukan dan 3 gulungan ini, memang bisa lebih jauh memblokir serangan pihak lain, tapi... Mo Wanggong pertama pulih dari keterkejutannya, ekspresinya masih agak jelek. Hanya saja dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Chu Xingyun menyela, namun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dengan ini saja, kita masih tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Apakah aku benar? Ya, Mo Wanggong menghela nafas dalam-dalam, apakah itu susunan roh defensif, atau keterampilan seni bela diri dari 2 sekolah besar untuk menyelidiki akarnya, hanya untuk memungkinkan mereka untuk saling memblokir, tetapi tidak saling mengalahkan. Lin Tianchong dan Wu Jingsui juga memahami hal ini. Mereka mengencangkan gulungan di tangan mereka dan mengangkat kepala, tetapi mereka melihat mata Chu Xingyun dalam, dan mereka berkedip dengan tenda yang berbeda. Mulutnya terbuka dan berkata, pada tanggal 30, aku hanya perlu Anda telah menyimpan Yanxiang Pas selama 30 hari. 30 hari kemudian, selama Yanxiangguan tidak ditembus oleh lawan, pertempuran ini, aku akan memiliki kemenangan tertentu. Suara tenang itu mengungkapkan kepastian, dan mata Mo Wanggong melebar, dan dia sangat terkejut dengan kalimat pendek ini. Pada tanggal 30, selama Yanxiang Pas tidak rusak, Chu Xingyun akan memiliki kemenangan. Ekspresi Lin Tianchong dan Wu Jingsui sama-sama tercengang. Situasi yang mereka hadapi sangat parah sehingga tidak mungkin untuk mengalahkan lawan. Selama mereka bisa memblokir ofensif lawan dan menstabilkan situasi, itu akan menjadi keajaiban. Namun, niat asli Chu Xingyun bukan hanya untuk memblokir ofensif lawan, tetapi untuk mengalahkan lawan dan melakukan serangan balik istana Seng Xiao dan gerbang emas Daluo dalam satu gerakan. Chu Xingyun, kamu. Wu Jingsui menghembuskan nafas keruh. Begitu dia berbicara, matanya memantulkan wajah Chu Xingyun. Pada wajah tampan dan seperti iblis ini, ada ketekunan, keteguhan hati dan kepercayaan diri. Tampaknya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya menghentikan suara dan samar-samar memberikan persetujuan yang kuat. Chu Xingyun mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Lin Chong dan Mo Wanggong, dan ketika mereka melihat keduanya, mereka tetap diam dan terus berkata, setiap kata yang saya katakan adalah bijaksana, dan tidak ada pembicaraan kosong.
Pegang Yan Xiang pas. Saat bahasanya jatuh, Chu Xingyun tidak lagi berbicara banyak tetapi melirik Yan Xiangguan dengan tatapan yang dalam, dan kemudian tubuhnya menyapu ke langit malam, dan cahaya ungu dan hitam mekar, dan tubuh besar Taiksu Spirit Piton muncul lagi. Saluran luar angkasa dimusnahkan, dan ketika Xingyun membuka matanya, Chu Xingyun dan Taiksu Ling Piton sudah pergi tanpa jejak napas, tapi apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan masih bergema di benak ketiga orang itu. Orang ini masih suka memamerkan Guanzi seperti biasa. Melihat ke arah kepergian Chu Xingyun, Lin Tianchong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi Tukau kembali ke Tukau. Pada saat ini, ekspresi bermartabat di wajahnya menghilang. Sentuhan ketajaman. 30 hari kemudian, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mo Wanggong tertawa kecil, suaranya menunjukkan rasa ingin tahu yang dalam. Untuk menghapus penghinaan ini, aku percaya padanya sebentar, dan 30 hari ini, bahkan jika aku adalah satu-satunya, aku masih akan memegang pas Yan Xiang. Darah Wu Jing bersenandung lagi dan lagi, tanpa menyembunyikan hatiku tidak mau. 3 orang, 1 orang berkata, jauh di lubuk hati mereka sangat ingin tahu tentang pengaturan Chu Xingyun. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan tekanan mengalir ke arah kami. Dihadapkan dengan 3,6 juta tentara terampil dan banyak orang kuat dari 2 sekolah besar, tidak mudah untuk mengatakan bahwa sangat sulit untuk menjaga Yan Xiangguan selama 30 hari. Tapi saya tidak tahu mengapa. Ketika saya memikirkan apa yang dikatakan Chu Xingyun, dan wajah Junyi sebagai iblis, ketakutan dan tekanan di hati 3 orang menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan tekad yang tak tertandingi. Malam semakin dalam dan lebih dalam. Setelah Chu Xingyun pergi, angin malam bertiup dan mendesis dan bersiul, dan kota Yan Xiang dan Yan Xiangguan berdiri, membuat kekosongan yang pernah ditekan menjadi ekstrim. Ketika Dongfang Jiangbai, suara tergesa-gesa dan tebal terdengar, memecah penindasan kehampaan. 360.000 tentara datang pada malam itu dan akhirnya tiba di Yan Xiangguan. Pada malam ini, Wu Jingsui, Mo Wanggong dan Lin Tianchong telah dengan hati-hati mempelajari konten pada gulungan itu. Melihat kedatangan 360.000 tentara, ketiganya segera membuat pengaturan yang hati-hati, atau mengatur susunan spiritual atau seorang prajurit. Latihan mengubah Yan Xiangguan menjadi benteng nyata dan mulai beroperasi secara teratur. Pada saat yang sama, Chu Xingyun telah kembali ke pavilion Wanjian. Dia menginstruksikan Xia Qingcheng untuk menyebarkan berita tentang turbulensi di perbatasan sepenuhnya, dan menyatakan bahwa dia dalam keadaan perang, dan sepenuhnya memungut semua sumber daya budidaya dari 36 negara. Untuk sementara waktu, ke-36 negara bagian itu mendidih, dengan suara-suara diskusi, kejutan, gemak kata-kata yang tak terhitung membanjiri kehampaan, dan tak terhitung ribuan murid Jiangge bergegas untuk mengumpulkan sumber daya untuk kultivasi. Adapun sumber daya budidaya ini, setelah dihitung oleh cabang Wanjian Pavilion dari masing-masing negara bagian, mereka semua berkumpul di Pavilion Wanjian dan milik Chu Xingyun. Setelah kembali ke Pavilion Wanjian, Chu Xingyun memasuki Jianzhuo secara langsung. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Rencana dan tata letaknya sangat misterius. Situasi di 36 negara bagian bergejolak, dan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao juga tidak mau kesepian. Setelah mereka menyerbu kota Yan Xiang, mereka dengan cepat menyatukan kembali pasukan mereka dan bersiap untuk memenangkan pasukan Yan Xiang dalam satu kali serangan, tetapi kali ini tuduhan itu tidak efektif, tetapi mereka diblokir. Tidak ada alasan lain. Medan di Yan Xiangguan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Setelah Mo Wanggong dengan hati-hati mengatur banyak susunan roh pertahanan itu menjadi kokoh. Terlebih lagi, kedatangan 360.000 pasukan telah dengan sempurna menampung lawan. Serangan, lawan tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, hanya bisa mundur tanpa daya ke kota Yan Xiang, diam-diam menanam agen untuk melihat apakah mereka dapat menemukan terobosan. Dalam situasi seperti itu, beberapa hari berlalu. Dalam 7 hari, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao menyerang Yan Xiang pas berkali-kali, tanpa terkecuali mereka semua mundur dan kembali, meskipun mereka mengambil keuntungan dari jumlah orang. Setelah memasuki Yan Xiang pas, tidak banyak orang yang benar-benar bertarung. Cerminkan keunggulannya. Ditambah dengan 360.000 pasukan, hanya bertahan, tidak menyerang, bahkan jika konflik pecah, mereka tidak akan pernah menyukai perang, tetapi akan berputar di sekitar susunan roh pertahanan dan bertarung dan mundur, yang membuat gerbang emas dan balai Seng Xiao sangat tidak nyaman, selalu tidak bisa mendapatkan poin kemenangan yang sebenarnya. Kota Yan Xiang, di dalam halaman yang dalam. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli sedang duduk di atas aula saat ini, di bawah mereka ada sejumlah besar pembangkit tenaga yin dan yang di 2 gerbang besar, sejumlah besar 30 orang. Mereka diam semua tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat ruang sedikit beku, dan entah kenapa memiliki rasa kekakuan. Kami memiliki 3,6 juta tentara terampil, dan ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan pihak lain hanya memiliki 360.000 tentara, tetapi dalam 7 hari terakhir, kami belum dapat menerobos Yan Xiang Pass. Apa wajah Da Zongmen? Suara menderu keluar dari mulut Lin Yuanli. Dia berdiri dengan marah, menunjuk tombak sedikit, dan kerumunan menundukkan kepala mereka, wajah mereka malu.
Setelah melihat ini, Lin Yuanli bahkan lebih marah, dan berkata dengan raungan, 10 kali kekuatan, tidak ada prestasi, benar-benar sekelompok sampah. Jika itu menarik perhatian Istana Jiuhan, saya akan bertanya kepada Anda. Setelah mendengar Istana Jiuhan, kerumunan menjadi sangat jelek, dan perasaan tertekan menyentuh hati saya. Pada saat ini, pasukan dan orang kuat berkumpul di kota Yanxiang dipindahkan dari 2 domain utama, menempati 80% dari orang kuat. Dengan kata lain, pada saat ini, orang kuat yang menjaga Aula Shengxiao dan Gerbang Emas Daluo, hanya ada 20%, bisa digambarkan sebagai kekosongan pertahanan belakang. Jika mereka tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan gagal memasuki 36 negara bagian, sangat mungkin untuk menarik perhatian Istana Jiuhan. Pada saat itu, setelah Istana Jiuhan mengambil tindakan, akhir mereka akan tertekan. Selain itu, 3,6 juta tentara dan sekelompok orang kuat jumlahnya sangat besar. Hampir setiap hari, mereka mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya budidaya. Bahkan jika Gerbang Emas dan Balai Shengxiao kaya akan sumber daya, mereka tidak dapat mati setiap hari. Konsumsi malam hari. Menurut rencana kami, dalam 7 hari, kami telah memasuki Pavilion Wanjian, tetapi pada saat ini, kami diblokir oleh Yanxiang Pass, yang memang agak memalukan. Gu Xuanfeng juga berbicara perlahan, suaranya tampak tenang, tetapi kenyataannya tersembunyi dalam kedinginan. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan itu gemetar dan berlutut. Mereka ingin berbicara, dan bahkan ingin menemukan solusi, tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana berbicara. Karena panik dan takut, seluruh tubuh gemetar dan berkeringat terus-menerus. Menetes ke bawah. Tepat ketika Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng akan marah, pada saat ini, tawa ringan tiba-tiba terdengar di luar pintu. Ayah, anak itu punya rencana, saya tidak tahu harus berkata apa atau harus mengatakan apa. Orang yang berbicara adalah Gu Tianjiao. Dia mengenakan jas brokat, melemparkan tangannya ke atas dan ke bawah, bangga dan sombong, tetapi ketika dia berjalan ke aula, dia tampak cukup percaya diri, dan perlahan berkata, rencana ini sangat sederhana, tidak ada lagi tata letak, tidak perlu mengerahkan personel, kapan saja, di mana saja semua dapat dimulai, dan yang lebih penting, bahkan jika rencana ini gagal, kita juga dapat menyebabkan kekacauan yang mengerikan di 36 negara bagian. Semakin banyak kata, Gu Tianjiao lebih percaya diri. Ketika suara terakhir kata itu jatuh, kegelapan melintas di matanya, seolah-olah dia melihat kekacauan di 36 negara bagian, dan Yan Xiangguan tidak bisa menembus situasi yang tak tertahankan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja, dan tetap standby.